Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika, yang mana dalam kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah barisan dan deret bilangan. Dalam kesempatan ini kita akan pelajari tentang barisan dan deret bilangan aritmetika, kemudian barisan dan deret bilangan geometri, serta induksi matematika dalam pembuktian persamaan deret bilangan. Yang pertama, kita dahulukan pembahasan tentang barisan bilangan aritmetika. Nah, suatu barisan bilangan seperti yang tampak di situ akan dinamakan barisan aritmetika bila memenuhi syarat bahwa nilai suku kedua dikurang suku ke-1 itu akan sama dengan nilai suku yang ketiga dikurang suku yang kedua dan seterusnya sampai yang suku yang ke n dikurang suku ke n dikurang 1. Nilai ini dinamakan dengan nilai beda. Kemudian rumus suku ke n dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung n kurang 1 dikalikan B, di mana di sini A-nya adalah suku pertama, kemudian B-nya adalah beda, hasil hitungan yang tadi, kemudian n adalah banyaknya suku. Sedangkan untuk menghitung jumlah n suku pertama dari suatu barisan aritmetika atau deret aritmetika adalah Sn sama dengan setengah n dikalikan dalam kurung 2A ditambah n kurang 1 dikalikan dengan B, atau dalam kata lainnya Sn adalah setengah dari n dikalikan dengan suku pertama ditambah dengan suku yang terakhir atau suku yang ke n. Contoh misalnya diketahui barisan bilangan 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Tentukan nilai suku yang ke 100 dan jumlah sampai suku yang ke 100. Penyelesaiannya, dalam barisan tersebut kita ketahui bahwa nilai suku pertamanya adalah 4, kemudian bedanya adalah hasil dari 7 dikurang 4 atau 10 dikurang 7 dan seterusnya adalah 3 dan n-nya adalah 100. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. U100 berarti adalah 4 ditambah dalam kurung 100 dikurang 1 dikalikan 3. Berarti adalah 4 ditambah 297 sehingga didapat U100-nya adalah 301. Kemudian kita cari jumlah sampai 100 suku yang pertama dari barisan tersebut. Berarti Sn, di sini n-nya adalah 100, berarti S100 sama dengan setengah dari kalikan 100, kemudian dikalikan 2 dikalikan dengan 4 sebagai suku pertamanya, kemudian 100 dikurang 1 dikalikan 3. Berarti setengahnya dari 100 adalah 50, kemudian 2 kali 4-nya 8, 100 dikurang 1 atau 99 kali 7-nya 297. Sehingga didapat hasilnya adalah hasil kali 50 dikalikan dengan hasil jumlah 8 ditambah 297 adalah 15.250. Kemudian bagian B adalah barisan bilangan geometri. Nah, syaratnya kalau barisan geometri adalah hasil bagi U2 dibagi U1 itu akan sama dengan U3 dibagi U2 dan seterusnya. Maka nilai ini dinamakan dengan rasio atau dengan R namanya. Rumus suku ke n dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikalikan dengan R dipangkatkan n dikurang 1. Di mana A-nya adalah suku pertama, R-nya rasio, dan n-nya adalah banyaknya suku. Sedangkan rumus untuk jumlah n suku pertama dari barisan geometri adalah Sn sama dengan A dikalikan dengan dalam kurung R dipangkatkan N kurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Kita lihat contoh soal. Misalnya diketahui barisan bilangan 3, 6, 12, dan 24. Tentukan nilai suku yang ke-10 dan jumlah sampai suku yang ke-10. Nah, dalam penyelesaiannya diketahui di sini adalah nilai A-nya 3, R-nya 6 dibagi 3, kemudian sama juga dengan 12 dibagi 6, sama juga dengan 24 dibagi 12, yaitu sama dengan 2. Berarti rasionya adalah 2, dan N-nya 10. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, berarti U10 adalah sama dengan 3 dikalikan 2 dipangkatkan 10 dikurang 1. Ya, berarti 3 kali 2 pangkat 9. Berarti 3 kali 512, maka didapatkan akhirnya jawabannya U yang ke-10 adalah 1536. Kemudian kalau kita akan mencari jumlah sampai suku ke-10 atau 10 suku yang pertama dari barisan tersebut, kita masukkan ke rumus yang pertama yaitu Sn, dari sini N-nya 10 berarti S10 sama dengan A-nya 3, kemudian
R-nya 2, N-nya 10. Ya, berarti 3 dikalikan dalam kurung 2 pangkat 10 dikurang 1 dibagi dengan 2 dikurang 1. Sehingga kita dapatkan 3 dikalikan 1024 dikurang 1 per 1. Atau dapatkan jumlah sampai suku yang ke-10-nya itu adalah 3069. Yang bagian C adalah induksi matematika pada deret bilangan. Nah, untuk membuktikan kebenaran pernyataan yang berkaitan dengan deret bilangan dapat menggunakan induksi matematika dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Kemudian yang kedua, asumsikan bahwa Pn untuk N sama dengan K adalah benar. Dan tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Contohnya, misalkan buktikan bahwa 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya ditambah dengan 2N ditambah 2 sama dengan N kuadrat ditambah 3N. Langkah yang pertama akan ditunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Kita masukkan N-nya ganti dengan 1, berarti 2 kali 1 ditambah 2. Kemudian yang berikutnya N kuadratnya jadi 1 pangkat 2 ditambah 3N, 3 kali 1. Di yang sebelah kiri 2 tambah 2 jadi 4, kemudian yang sebelah kanan sama dengan 1 ditambah 3 juga 4. Ini terbukti bahwa langkah yang pertama sudah terpenuhi. Yang berikutnya, pada langkah yang kedua, asumsikan bahwa Pn untuk N sama dengan K adalah benar. Berarti N-nya kita ganti dengan K, sehingga dapatkan 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya, ditambah dalam kurung 2K ditambah 2, itu sama dengan K kuadrat ditambah 3K. Jadi hanya mengganti N dengan K. Ini diasumsikan benar. Kemudian pada langkah yang ketiga akan ditunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Kita terus lagi awal soal adalah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah dengan 2N tambah 2 itu sama dengan N kuadrat tambah 3N. Nah, nilai yang ini kita akan masukkan untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, sehingga kita mendapatkan dengan mengganti N dengan K dan N sama dengan K ditambah 1 kita dapatkan 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2K ditambah 2, ini yang dikasih warna merah. Ini tidak lain adalah nilainya sama dengan K kuadrat ditambah 3K. Kemudian dengan N tambah 1-nya berarti 2 dikalikan dengan K ditambah 1 ditambah 2. Kemudian di sebelah kanan sama dengan K ditambah 1 dikuadratkan ditambah 3 dikalikan dengan K ditambah 1. Kita uraikan. Ya. Nilai yang sebelah kiri per hasil perkaliannya kita dapatkan K kuadrat ditambah 3K. Kemudian ditambah 2K ditambah. Nah, ini hasil 2K itu adalah 2 dikalikan dengan K, ya. 2K kemudian 2 dikalikan dengan 1 ditambah 2. Nah, kemudian ditambah 2 yang hasil yang awal tadi. Kemudian di sebelah kanan, hasil dari K ditambah 1 dikuadratkan, ini adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Hasil kali dari 3 dalam kurung K ditambah 1 adalah 3K ditambah 3. Kita sederhanakan, ya, maka didapatkan K kuadrat, kemudian 3K ditambah 2K-nya menjadi 5K, 2 ditambah 2 jadi 4, itu sebelah kiri. Yang sebelah kanan, ini K kuadrat, kemudian 2K ditambah dengan 3K menjadi 5K, kemudian 1 tambah 3-nya jadi 4. Ini terbukti benar. Ini menunjukkan bahwa pernyataan 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya ditambah dengan 2N ditambah 2, itu sama dengan N kuadrat ditambah 3N. Adalah benar untuk setiap N bilangan asli. Demikianlah teman-teman sekalian bahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.